warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan channel Awal Flora. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan ya. Salah satunya adalah jangkok. Teman-teman pasti sudah nggak aneh kan, ataupun pastinya sudah mendengar pengembangbiakan dengan cara jangkok. Nah, pada kali ini saya akan mereview keuntungan dan kekurangan dengan cara vegetatif buatan yang satu ini. Apa dan apa efeknya bagi tumbuhan tanaman. Nah, yuk kita simak video berikut ini. Mencangkok merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok dilakukan dengan mengepas kulit pada cabang tanaman, kemudian menutupnya dengan media tanam, lalu menutupnya. Pada cabang yang kulitnya dikupas, ini akan tumbuh akar. Setelah cabang dipotong, cabang berakar ini dapat ditanam sehingga membentuk tanaman baru. Keuntungan melakukan pencangkokan. 1. Lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru. Mencangkok dapat dilakukan tanpa menunggu pertumbuhan bunga, penyerbukan bunga, tumbuhan biji, dan pembenihan. Pencangkok hanya perlu memotong atau menyayat kulit pada cabang tanaman, sehingga metode ini jauh lebih cepat dari perkembangbiakan alami secara kawin. 2. Menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif, sehingga tanaman anakan yang dihasilkan memiliki sifat dan materi genetik sama persis dengan tanaman induknya. Ini disebabkan karena tidak ada penggabungan materi genetik dari dua individu seperti pada perkembangbiakan alami secara kawin. Jadi, mencangkok bisa digunakan untuk menghasilkan anakan varietas unggul dalam jumlah banyak. 3. Dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Mencangkok merupakan proses perkembangbiakan yang memakan waktu yang singkat, karena metode ini untuk menghasilkan banyak bibit tanaman baru dalam waktu yang paling cepat. Kerugian melakukan pencangkokan. 1. Tidak ada keragaman genetik baru. Tanaman anakan yang dihasilkan sama persis karena merupakan koloni dari induk. Kita tidak bisa mengembangkan varietas baru dengan cara mencangkok. 2. Tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman. Kita tidak bisa menyilangkan dua varietas berbeda, sehingga tanaman hibrida jenis baru tidak bisa dihasilkan dengan metode ini. 3. Tanaman yang dihasilkan rawan terkena wabah penyakit. Karena materi genetik tanaman anakan sama persis dengan indukan, bila ada satu tanaman terkena wabah penyakit, maka tanaman lain juga beresiko terkena penyakit yang sama. Setelah mendengar penjelasan tadi, yuk kita lihat hasil dan efeknya terhadap tanaman tersebut. Apakah dia berdampak seperti yang saya berikan penjelasan tadi atau tidak? Yuk kita lihat pada tanaman beringin variegata yang seperti pada video pertama kali saya upload, itu menggunakan pengembangbiakan secara vegetatif buatan ya. Salah satunya ada cangkok itu. Nah, kita lihat yuk gimana efek dan dampaknya terhadap tanaman tersebut. Yuk cek. Nah, ini dia ya efeknya pada salah satu tanaman yang kemarin kita sudah cangkok menggunakan cara vegetatif buatan ya. Ini dia hasilnya. Nah, dia memunculkan tanaman-tanaman baru ya, seperti penjelasan yang pertama tadi, lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru. Nah, ini buktinya. Ini ada sekian banyak tanaman-tanaman baru setelah cangkokannya dipotong ya, karena dirasa sudah cukup memiliki akar yang banyak ya, jadi dipotong dan dia sudah menghasilkan tanaman baru. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu keuntungannya seperti yang tadi pada penjelasan. Lalu yang kedua, menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya ya, pasti seragam sifatnya dengan indukannya. Kita lihat saja nih ya, indukannya beringin variegata, terus cabang barunya ya beringin variegata juga, tidak mungkin beringin hijau ataupun beringin tokar atau yang lainnya ya, sesuai dengan indukannya. Lalu yang ketiga, dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak ya, pasti ya. Ini kan satu tanaman keseluruhan, setelah dicangkok, nah ini sini ada dua cangkokan ya, berarti dia menghasilkan dua tanaman ya, satu dua tanaman baru. Nah,
ini dia salah satu keuntungan dari pengembangbiakan secara vegetatif buatan itu ya, di cangkok ini seperti itu untuk keuntungannya guys. Di sini juga ada beberapa tanaman yang kemarin ya sudah cangkok. Nah ini sudah berakar sebenarnya kemarin seperti ini semua, cuma waktunya kurang sempat jadi belum saya potong ya. Nanti kalau sudah dipotong dia juga akan menghasilkan tanaman baru. Nah, seperti yang ada di sini. Ini juga ya. Nah, ini juga hanya saja waktunya belum sempat, kurang lebih 3 minggu ya. Ya bisa seperti ini. Nah, banyak. Oke ya, seperti itu. Dan masih banyak yang lainnya di sana. Nah, lalu terdapat beberapa kekurangan juga ya. Salah satunya adalah tidak ada keragaman genetik baru. Ya, kita tidak bisa mendapatkan keragaman genetik baru karena indukannya varigata ya aslinya varigata saja, tidak bisa menghasilkan yang lain kecuali dia dikawinkan atau dipersilangkan dengan tanaman jenis yang lain ya, seperti itu kekurangannya. Lalu yang kedua, seperti pada penjelasan tadi, tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman ya, ataupun memutilasi bagian dari tanaman ini ya, jadi tidak bisa dikawinkan seperti itu. Lalu yang ketiga, tanaman yang dihasilkan rawan terkena wabah penyakit ya. Yuk kita lihat tanaman yang sudah dipotong hasilnya seperti apa. Oke. Lihat. Ini dia tanamannya. Nah ini hasil dari cangkokan yang tadi yang sudah dipotong ya. Nah, kalau dia masih sedikit akarnya, pasti dia akan gampang terkena ataupun terserang penyakit ya. Berbeda lagi kalau misalnya dia akarnya sudah banyak, dia akan lebih kuat lagi terserang penyakit. Tetapi biasanya tanaman baru itu akan merontokkan ataupun menggugurkan daunnya ya. Tetapi ini tidak, ini jadi termasuk tanaman yang cukup kuat juga ya. Seperti itu guys. Nah ini hasil dari pengembangbiakan secara vegetatif buatan, salah satunya adalah di cangkok. Oke ya, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pengembangbiakan secara vegetatif buatan ya, terkait keuntungan dan kekurangannya. Jadi nanti terserah kawan-kawan mau mengembangbiakan tanamannya menggunakan cara apa ya, tergantung ya. Karena bagi saya pengembangbiakan secara vegetatif buatan yang dicangkok ini itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan yang di stek dan juga dipersilangkan ya. Jadi mungkin bisa dicoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman juga, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share supaya apa yang saya sampaikan ini juga bisa tersampaikan oleh orang-orang yang membutuhkan informasi tentang tanaman ini ya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.